Parul sesak nafas ketika dia baru aja membuka pintu rumahnya sehabis pulang dari pasar. Karena Parul meninggalkan Amar, anaknya yang berumur 8 tahun, dan juga seorang bayi yang baru berumur 6 bulan. Bayi tersebut itu adalah keponakannya Parul. Tiba-tiba ada suara dari luar. "Sayang, ibu pulang." Di sana Amar masih bermain dengan mobil-mobilan truknya di lantai. Lalu tiba-tiba ibunya Amar, yaitu Parul, ngecek ke kamar dan dia bertanya kepada Amar bahwa, "Amar, di mana keponakan kamu? Di mana bayi itu?" Amar cuman bisa diem aja. Amar langsung terdiam dan Parul tentu saja nanyain lagi gitu. "Amar, di mana keponakan kamu? Bayi keponakan kamu ada di mana, Amar?" Amar masih diem. Terus ibunya Amar, Parul, bilang lagi, "Amar, aduh, jangan bercanda ya Amar ya. Di mana keponakan kamu? Di mana dia? Di mana dia sekarang, Amar? Kok dia nggak ada di rumah ini? Ibu udah cari di mana-mana." Amar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia bilang, "Aku memukul bayi itu dengan batu bata." Ibunya Amar ya tentu aja kayak gak percaya gitu. Aduh, jangan bercanda deh. Kalau emang itu bercandaan di tempat-tempat sama teman-teman kamu, itu sama sekali gak lucu dan itu gak boleh gitu dilakuin. Amar, jangan bercanda ya. Di mana? Di mana sekarang keponakan kamu, di mana? Lalu tiba-tiba Amar memegang tangannya Parul. Langsung digenggam tangannya Parul, ibunya sendiri. Dia langsung membawanya ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya Amar ternyata adalah isinya itu adalah ladang kosong, kayak ladang sawah kosong gitu, kayak plong gitu, kosong, udah gak ada perumahan lagi. Mereka berdua sampai di tempat yang Amar tuju. Lalu tiba-tiba Amar mengayunkan tangannya, dia bilang, "Bayinya ada di situ." Lalu seketika Parul bingung, ada di situ, ada di mana? Karena dia hanya melihat kayak tanah yang baru digali dan tanah tersebut itu isinya kayak sampah gitu. Nah, sampahnya itu kayak ditumpuk ke atas gitu. Lalu tiba-tiba ibunya Amar tentu aja langsung bergegas. Dia langsung bergegas menuju tanah tersebut. Lalu dia menggali. Dia menggali dengan tangannya. Dan dia syok. Karena yang dia lihat di tanah itu, di tanah yang terkubur itu, dia melihat keponakannya sendiri yang baru berumur 6 bulan. Parul lalu mengangkat bayi tersebut dari tanah dengan tatapan mata yang kosong, kayak beneran nih, beneran banget. Halo semua, balik lagi sama gue Mecal di episode utama kita kali ini. Kalau kalian mencari podcast horor atau podcast kriminal yang lengkap, kalian datang ke tempat yang tepat. Karena gue akan menceritakan semua kisah tentang kriminal ataupun horor itu dari segi kultural di negara mereka dan juga POV dari mereka. Dan gak kalah kurang lagi, yaitu latar belakang mereka sendiri. Dan kali ini itu, di episode utama kali ini, gue mau menceritakan kisah serial killer yang berumur 8 tahun. Dan dia ini itu berasal dari India, dan juga dia itu datang dari desa yang sangat miskin. Jadi dia itu tinggal di desa yang sangat miskin. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai aja ke ceritanya. Kehidupan Amar itu sama seperti bocil pada umumnya gitu. Tahu kan kalian bocil pada umumnya kalau misalnya minta sesuatu terus gak dikasih, ya mereka nangis aja gitu kayak bintang laut. Mama, aku minta ini gitu. Ya Amar sama kayak gitu. Dan Amar ini kalau misalnya gak dikasih apa yang dia mau, dia tuh langsung pasang muka yang cemberut dan terus masih memaksa gitu. Pokoknya apa yang dia mau itu harus ada pada saat itu juga. Amar ini tuh datang dari keluarga yang miskin gitu. Mau makan aja dia udah syukur.
Dan dia tuh sama sekali nggak peduli sama orang tuanya mau punya duit atau enggak. Yang penting kalau misalnya dia mau sesuatu, itu harus ada. Teman-temannya Amar bilang Amar ini kayak orangnya aneh gitu. Kalian cowok-cowok, pokoknya terutama cowok-cowok nih, kalian pasti pernah kan? Gue juga pernah gitu. Kita tuh pasti pernah main yang namanya kayak Dragon Ball Malan, Narutoan gitu, yang kayak tiba-tiba kita Chidori Nah, mereka yang di India kayak Amar ini juga dia tuh main kayak gitu. Jadi pokoknya kayak tiba-tiba teman-temannya kayak main Kamehameha gitu. Nah, tapi yang Amar lakuin ke temennya saat main permainan ini itu beda gitu. Kalau kita dulu kalau misalnya kita main Chidori-Chodorian, main Narutoan, Rasengan kan, itu kalau misalnya kita kena ketemu temen kita, itu kayak tiba-tiba kita gemeter kan. Maksudnya yang jarang Chidorinya tuh gemeter gitu, kayak berusaha itu kayak kita berusaha mengimajinasikan itu di situ ada listrik anjing. Padahal itu gak ada kan. Tapi kalau Amar yang lakuin itu beda. Jadi misalnya Amar ini ngebayangin kalau tinjunya itu tinju api. Jadi dia selalu berusaha untuk menonjok temannya itu sekeras mungkin gitu. Buah, ditonjok kan, habis itu temannya kesakitan. Padahal mereka tuh mainnya nggak serius gitu. Tapi Amar ini itu mainnya seserius mungkin dan dia itu mengeluarkan tenaganya sekeras mungkin. Setelah melakukan itu, tiba-tiba Amar langsung ketawa. Anjing ini freak banget sih emang. Nggak ada tai orang yang tiba-tiba lo nonjok tiba-tiba langsung ketawa. Ini freak sih, ini freak. Tapi untungnya ya teman-temannya ini setelah Amar ngelakuin itu nggak ada yang punya luka serius gitu, karena ya dia baru umur 8 tahun, kayak tenaga apa sih yang dia punya gitu. Untungnya. Yang parahnya lagi, ketika mereka itu lagi main sesuatu, itu kalau Amar misalnya dia kalah, dia nggak menang dalam permainan tersebut, dia tuh tiba-tiba menampar badan temennya dan ditendang beneran gitu, kayak ditampar gitu. Dan tiba-tiba setelah dia melakukan hal tersebut, dia langsung nangis pulang ke rumahnya dan bilang bahwa temennya tuh ngebully dia, temennya tuh jahat sama dia, temennya tuh ngedorong dia, temennya tuh ya pokoknya yang jahat-jahat deh, temennya tuh nampar dia, temennya tuh nendang dia. Jadi dia lapor sama ibunya, dan ibunya Amar, Parul, tentu aja percaya sama anaknya sendiri, Amar. Sejak saat itu, makanya ibunya Parul itu manjain Amar. Ibunya Amar ini adalah pekerja harian. Dan di keluarganya Amar, mereka tuh yang cari duit adalah ibunya Amar, Parul. Pendapatan Parul sehari itu terkadang bahkan ya gak mencukupi untuk kebutuhan makanan dalam keluarga itu dalam satu hari. Tapi Parul selalu berusaha kayak untuk manjain Amar, karena Parul bilang bahwa dia nggak tega gitu kalau ngelihat Amar ini nangis. Ibunya Amar ini, Parul itu punya alasan yang kuat kenapa dia manjain Amar. Karena menurut Parul, Amar ini adalah seorang laki-laki yang akan mencari duit di masa depannya, yang akan mencukupi kebutuhan keluarga ini, yang akan kasih makan keluarga ini. Jadi itulah alasannya kenapa Parul manjain Amar. Kenapa dia selalu beri barang yang apapun yang Amar minta, Parul selalu berusaha gitu untuk kasih Amar yang terbaik. Tapi kalau misalnya Amar ini perempuan itu bukan untuk keluarganya gitu, tapi melainkan untuk keluarga orang lain. Jadi itu alasan Parul kenapa dia manjain Amar. Awal kejadian dari cerita di awal adalah Parul ini itu mempunyai seorang adik. Adiknya bernama Mina. Mina itu mempunyai bayi yang baru berumur 6 bulan. Mina pengen meminta tolong ke kakaknya. Dia pengen nitipin bayinya ini yang berumur 6 bulan itu di rumah kakaknya, di rumahnya Parul selama 1 bulan. Karena Mina baru aja mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya itu jadi tukang gosok, tukang cuci. Tapi itu Mina itu bukan kayak netep gitu di satu rumah, tapi kayak dia tuh keliling rumah gitu. Dan minimal itu 5. Mina berangkat selalu dari jam 5 pagi sampai pulang itu jam 1 malam. Jadi Mina ini tuh butuh banget bantuan kakaknya, karena dia harus bekerja 1 bulan penuh gitu. Dan dia dalam seminggu hanya mendapatkan 500.000
sampai 1 juta rupiah. Mina itu butuh banget 1 juta ini untuk mengisi perutnya dan juga perut anaknya. Dan meminta tolong kepada Parul itu adalah hal yang masuk akal. Karena Parul sebentar lagi akan melahirkan anak yang kedua. Jadi anaknya Mina ini yang baru berumur 6 bulan itu bisa mendapatkan ASI juga dari Parul. Jadi menurut Mina ini adalah cara yang sempurna gitu. Adalah rencana yang perfect. Parul tentu aja nggak bisa bilang enggak kan. Akhirnya bayinya Mina ini yang berumur 6 bulan itu akhirnya tinggal sama Parul dan juga Amar di rumahnya. Setelah bayinya Mina ini berada di rumahnya Parul selama 1 minggu, pada hari itu, Parul itu mau ke pasar. Dia tuh mau ngebeli bahan makanan yang akan dimakan pada hari tersebut. Lalu ibunya Amar bilang kepada Amar. Dia bilang bahwa, Amar, tolong jaga keponakan kamu ya, soalnya ibu mau ke pasar. Ibunya Amar tentu aja langsung keluar dari rumahnya dan Amar langsung menutup pintu rumahnya. Ketika Amar menutup pintu rumahnya, dia langsung berjalan menuju ke bayi itu. Dan dia melihat bayinya dan dia kayak gemes gitu. Dia coba cubit, kayak kita-kita lah, kayak kalau ngeliat bayi itu kayak gemes, tiba-tiba cubit gitu. Dan Amar langsung mengayunkan tangannya ke belakang. Dan tiba-tiba dia menampar bayi tersebut. Dan tentu aja bayi itu langsung nangis gitu. Ketika Amar melihat bayi itu nangis, dia langsung nampar lagi. Dia tampar lagi, dia tampar lagi, dia tampar lagi terus-terusan. Dan Amar ngerasa ini ngebosenin. Soalnya bayi itu nggak ngelawan sama sekali gitu. Dan Amar ngerasa kayak udah cukup lah. Ini ngebosenin gitu. Lalu tiba-tiba 2 tangan Amar itu langsung mencekek bayi ini. Sampai bayinya itu matanya berwarna merah. Dan ini serem sih sebenarnya. Aduh anjing, gua nggak bayangin loh. Bayangin umur 8 tahun coy. Umur 8 tahun coy udah ngelakuin itu. Oke, gua lanjut ceritanya. Jadi ketika dia mencekek, itu dia langsung membawa bayi ini ke belakang rumahnya. Dia langsung bawa bayi ini ke belakang rumahnya dan dia taruh di ladang rumput itu sendirian. Awalnya dia cuman taruh doang. Terus kayak menurut Amar, kayaknya ini kurang seru nih. Amar langsung mengambil batu bata yang ada di dekat sana. Dan dia langsung menimpuki batu bata tersebut ke kepalanya bayi ini. Dan tentu aja dong, kepalanya bayi ini pecah gitu. Mungkin karena saking lembutnya. Tapi reaksi Amar terhadap ini tuh dia tuh tersenyum gitu. Dia malah seneng. Ketika hal itu terjadi, Amar langsung mengambil sekop di rumahnya dan langsung menguburi bayi tersebut gitu. Langsung digali kuburannya. Pas sudah digali, Amar ngeliat ada sampah dan dia langsung menumpuki tanah-tanah tersebut. Yang tanah-tanah yang dia baru gali itu dengan sampah. Mungkin itu sebagai tanda. Gua nggak tahu, tapi Amar melakukan itu. Ketika Parul sampai di rumah, Amar terlihat itu sedang bermain dengan mobil-mobilan truknya. Dan Amar itu pada saat itu reaksinya kayak nggak ada apa-apa gitu. Persis sama apa yang seperti gue ceritain di awal tadi. Amar lalu langsung membawa ibunya ini ke ladang dan ibunya langsung melihat bahwa keponakannya itu mati di tangan anaknya sendiri. Datanglah hari di mana Mina ini itu ingin menjemput anaknya. Ingin menjemput bayinya. Dan Parul pada saat itu juga bingung mau ngomong apa. Tapi kayak mau nggak mau hal ini kan harus dikasih tahu ya kepada Mina ya. Jadi Parul berkata jujur, berkata apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Dan Parul itu meminta kepada Mina itu untuk nggak lapor polisi gitu. Karena kalau misalnya Mina lapor polisi atas kejadian ini, Amar ini masa depannya itu bisa berbahaya. Jadi Parul itu ibunya Amar itu minta tolong kepada Mina bahwa jangan lapor polisi karena ini semua demi masa depannya Amar. Setelah semua itu selesai, mereka semua lupa dan nggak ada keterlibatan polisi sama sekali. Ibunya Amar ini mempunyai tetangga bernama Ajijah. Ajijah ini itu mempunyai anak bernama Kasbu. Kasbu baru aja berumur 8 bulan. Ajijah ini itu berjualan di pasar dan dia baru aja mendapatkan pesanan yang sangat banyak.
Dan dia harus membeli pesanan-pesanan ini ke suppliernya dulu gitu. Jadi dia harus beli dulu ke suppliernya. Dan dia bingung sama kasbu. Kasbu ini harus ditaruh di mana nih? Karena nggak mungkin dia bawa pada saat dia membeli pesanan. Karena nggak akan cukup kan tangannya kan. Jadi pada saat itu Ajija berpikir bahwa dia akan menitipkan kasbu ke sarana anak. Sarana anak ini itu mempunyai taman bermain dan itu kayak luas banget gitu. Dan sarana ini tuh bukan kayak punya pemerintah atau kayak bisnis yang dikelola oleh orang kaya gitu. Ini kayak bisnis yang dikelola oleh orang-orang di lokal di sana. Dan yang kita tahu orang-orang di desa ini itu semuanya miskin gitu. Jadi CCTV udah pasti nggak ada di sini. Jangankan CCTV, bahkan pintu aja itu nggak ada di sarana anak ini. Apalagi resepsionis, pasti nggak ada dong. Sebenarnya ya, gue aja baru tahu gitu. Ternyata ada tempat penitipan anak, ada sarana anak gitu. Gue baru dengar setelah gue baca kasus ini. Kalian pernah dengar gak sih? Kalau kalian pernah dengar, coba komen ya. Gue penasaran gitu, ada gak sih di Indonesia gitu? Anyway, mamanya Kasbu berjalan ke sarana anak ini. Ketika mereka berjalan ke sarana anak ini, Kasbu sudah tertidur. Jadi ini sempurna untuk Ajija, untuk ibunya Kasbu, karena Kasbu nggak harus ngelihat orang lain selain ibunya sendiri. Sebelum Kasbu bangun dari tidur siangnya, aku akan menjemputnya kembali. Ibunya Kasbu akhirnya kembali ke tempat sarana anak ini. Yang dia dapati bukan anaknya yang sedang tertidur, tapi malahan anaknya yang udah nggak ada di tempat tidurnya. Ibunya Kasbu ketika melihat hal itu, dia panik lah. Dia langsung mencari di sana, di sarana anak ini. Dia mencari dan dia masih nggak ketemu juga. Setelah dia masih nggak ketemu juga, dia akhirnya mengumpulkan semua ibu-ibu di sana. Jadi dia kumpulin semua ibu-ibu di sana. Dia langsung memberitahu kepada orang-orang di sana bahwa anaknya hilang di sarana anak ini. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, orang kayak berteriak, dia bilang, mungkin di desa ini ada penculikan anak. Ayo kita semua bantu cari di seluruh desa. Lalu semua orang yang ada di sana itu langsung mencari ke seluruh desa. Lalu ada tetangga yang memberitahu ibunya Kasbu. Tapi ini kayak bukan tetangga sih, tapi ini kayak saudaranya Amar gitu. Dan orang ini itu bilang bahwa mungkin Amar terlibat dalam hal ini. Dan dia bilang bahwa karena Amar tuh dulu pernah punya kejadian kayak gini nih. Pernah punya kejadian itu ngebunuh bayi. Jadi mungkin Amar terlibat dalam hal ini. Itu kata saudaranya Amar. Udah deh tuh, Amar langsung jadi terduga nomor 1 di lingkungan sana, di lingkungan sarana anak ini nih, di lingkungan sarana anak ini yang pada dengar kan. Langsung deh tuh mereka berjalan menuju ke rumahnya Amar. Dan mereka berteriak, Amar! Di rumahnya nih, mereka berteriak, Amar! Lu kan yang ngebunuh anak perempuan itu, yang bayi perempuan itu. Amar, keluar lu, keluar rumah. Lalu pintu rumah Amar itu terbuka. Yang membuka pintu tersebut itu adalah ibunya Amar, Parul. Ibunya Amar lalu langsung teriak juga. Kalian punya bukti nggak kalau itu Amar? Lagi pula juga mana mungkin sih Amar? Kalian tahu nggak sih Amar itu baru-baru umur 8 tahun. Dia mana mungkin ngebunuh orang? Gak mungkin lah. Gimana sih umur 8 tahun ngebunuh orang tuh? Kalian punya akal nggak sih? Udah tuh warga di sana, yang orang-orang di sana itu pada kesel kan. Dia langsung berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Mereka tuh lalu berteriak lagi, Amar, keluar lu. Lalu Amar bilang, iya, saya yang ngebunuh bayi itu. Wah, warga-warga di sana udah langsung tercengang dong ketika pengakuan Amar. Langsung mereka minta, di mana bayi itu, di mana? Langsung udah tuh Amar nggak bawa mereka ke tempat rumput, ke tempat yang isinya tuh rumput dan juga batu-batu kotor gitu. Ada kumpulan batu-batu kotor di sana. Dan Amar mengayunkan tangannya, dia bilang, tuh di sana tuh di pasir itu bayinya. Waduh, warga ketika mendengar hal itu dia udah nggak peduli lagi sama orang tuanya Amar, dia nggak peduli sama Parul. Pokoknya Amar pada saat itu juga langsung dibawa ke kantor polisi. Interogasi polisi pada saat itu kepada Amar itu berjalan cukup aneh gitu menurut polisi. Karena polisi baru aja ngelihat serial killer yang baru berumur 8 tahun. Dan dia baru aja berumur 8 tahun itu udah ngebunuh 3 orang. Dan 3 orang tersebut itu semuanya bayi.
yang kalian nggak tahu adalah bahwa pembunuhan Kasbu ternyata adalah pembunuhan yang ketiga. Polisi lalu menanyakan pertanyaan kepada Amar. Polisi bilang bahwa, kenapa kamu bunuh bayi itu? Ini nanya soal Kasbu nih. Amar lalu pada saat itu dia ngejawab, aku boleh minta kue dulu nggak? Aku lapar. Sama teh manis ya satu. Polisi tentu aja bingung gitu. Hah? Minta kue? Aduh, ini aneh banget sih. Polisi bingung pada saat itu. Kayak, hah? Kayak gak salah denger nih. Ya tentu aja polisi langsung ngasih kue sama es teh manis itu kan. Dan pada saat diinterogasi, Amar itu bukannya ditanya, malah menikmati kue sama teh panasnya gitu. Kayak dia lagi minum cantik sama makan cantik tuh kayaknya. Ketika Amar menghabiskan kue dan tehnya, polisi kembali lagi ke pertanyaan tersebut. Kenapa kamu bunuh bayi itu? Ini maksudnya nanyain Kasbu nih. Amar lalu bilang, yang mana ya? Aku bunuh 3 bayi soalnya. Polisi tentu aja shock gitu, kayak apa dari pikirannya ini orang? Baru berumur 8 tahun udah ngebunuh orang secara random gitu. Polisi kayak masih bingung gitu. Pembunuhan Amar yang kedua itu ternyata adalah adiknya Amar sendiri. Kalian ingat kan? Yang pada saat itu Mina nitip karena apa? Karena sebentar lagi Parul akan melahirkan yang kedua. Iya, itu dibunuh oleh Amar. Dibunuh setelah 8 bulan setelah kejadian yang pertama tuh. Setelah dia membunuh si anaknya Mina ini. Jadi setelah 8 bulan dia ngebunuh adiknya sendiri. Adiknya Amar ini itu dibunuh sama Amar dengan cara dicekek sama Amar. Ya seperti biasa, ibunya Amar ya nolongin Amar. Ibunya Amar lagi-lagi nutupin kejadian ini ke orang-orang dan tetap nggak lapor polisi. Biasanya seseorang anak kecil itu terpengaruh dari apa yang mereka lihat gitu. Jadi polisi pada saat itu bertanya-tanya, kayak inspirasi Amar itu bisa ngebunuh seseorang gitu. Itu dari mana gitu? Apa dari acara TV kah? Atau orang tuanya? Jadi pada saat itu polisi bingung ini dari mana nih. Jadi makanya polisi nanyalah ke psikolog gitu, supaya Amar ini dicek. Ternyata setelah mendapatkan hasil psikolog, Amar itu ternyata terkena penyakit mental baru yang namanya itu conduct disorder. Nah, conduct disorder ini itu penyakit baru ketika mereka itu ngecek Amar gitu. Conduct disorder ini, psikolog itu bilang bahwa orang yang emang sudah terlahir jahat dari orok gitu, bukan dari orok ya, kayak emang itu tuh bakatnya mereka lahir gitu, kayak emang anak iblis Amar ini. Dan singkat cerita, Amar akhirnya dihukum dan Amar bebas pada tahun 2015. Yang kalian nggak tahu bahwa adalah Amar ini masih berkeliaran sampai sekarang di India. Dan dia sudah berganti nama, kayak identitasnya itu udah diganti gitu. Gitu aja episode utama untuk minggu ini. Jika kalian suka, like videonya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau klarifikasi atau mungkin ada yang mau nebelin gitu, kalian bisa komen aja. Siapa tahu ada orang yang di luar sana lebih tahu gitu. Gitu aja, stay safe semuanya.